Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekana Zahra Jalan Safitri, NIM 2017-02201888 dari kelas Agribisnis D 2017, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pagi ini saya akan mereview buku Manajemen Consulting A Guide to the Profession dengan pengarang Milen Kuber. Namun di sini saya tidak mereview seluruh bab yang ada di buku tersebut. Bab yang akan saya bahas yaitu bab 15 tentang Consulting in Marketing and Distribution Management atau berkonsultasi dalam manajemen pemasaran dan distribusi. Perlu kita ketahui bahwa suatu perusahaan dapat bertahan hidup itu tergantung dengan seberapa mampu perusahaan tersebut beradaptasi dengan kondisi pasar yang ada. Dalam kegiatan pemasaran di perusahaan terdapat suatu organisasi dan manajemen yang berhubungan langsung dengan pasar seperti penjualan, periklanan, pengembangan produk, riset pasar, dan sebagainya. Strategi pemasaran yang akan dilakukan di perusahaan itu diputuskan oleh organisasi yang mempunyai tingkat paling atas, sedangkan kegiatan pemasarannya itu merupakan bagian dari fungsi manajemen menengah. Seorang konsultan pemasaran akan mempunyai dua tugas penting yang meliputi pemasaran strategi dan implementasinya. Untuk tugas lainnya yaitu melakukan riset pasar. Dalam bab ini terdapat 6 subbab yaitu 1. Tingkat strategi pemasaran, 2. Operasi pemasaran, 3. Konsultasi di perusahaan komersial, 4. Pemasaran internasional, 5. Distribusi fisik, 6. Hubungan masyarakat. Sekarang saya akan membahas satu persatu dari subbab tersebut. Pertama, tingkat strategi pemasaran. Dalam tingkat strategi pemasaran ini, manajemen tingkat atas harus mengambil keputusan seperti menambah lini produk, melakukan dana besar untuk promosi, dan mengembangkan produk atau mengubah kebijakan penetapan harga. Dalam suatu perusahaan yang berorientasi terhadap produk, maka penekanannya itu terhadap produk itu sendiri. Sedangkan perusahaan yang berorientasi pada produksi, maka penekanannya terhadap desain atau modifikasi produk. Apabila perusahaan itu berorientasi terhadap pasar, maka keputusan didasarkan pada analisis kebutuhan dan permintaan pasar. Dalam tingkat strategi pemasaran itu terdiri dari analisis strategi pemasaran dan konsentrasi dalam retail. Analisis strategi pemasaran dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu memeriksa apakah produk memberikan jawaban untuk masalah konsumen, apakah produk saling mendukung, dan yang terakhir, apakah produk dapat dimodifikasi untuk memecahkan masalah konsumen atau pasar. Namun, seorang konsultan juga harus memperhatikan produk yang sesuai dengan fasilitas produksi untuk ditujukan kepada pelanggan yang berbeda. Kemudian, konsentrasi dalam retail. Tren akan menimbulkan efek bagi pemasaran barang-barang perusahaan. Yang pertama, perusahaan akan menggunakan daya beli untuk mendapatkan diskon yang besar. Kedua, pengecer utama akan mencoba mempengaruhi dan ikut berpartisipasi dalam periklanan. Yang ketiga, teknik penjualan berubah. Yang keempat, pengecer besar melakukan persaingan terhadap produsen barang yang diambil. Dan yang kelima, format retail baru. Kemudian subbab yang kedua yaitu operasi pemasaran. Perusahaan yang berbeda memiliki ide yang berbeda tentang operasi pemasarannya. Mereka akan menentukan mana yang termasuk dalam fungsi pemasaran dan mana yang tidak termasuk dalam fungsi pemasaran. Dalam operasi pemasaran terdapat manajemen penjualan dengan melakukan pelatihan dan motivasi kepada staf penjualan seperti cara staf membagi waktu penjualan yang efektif. Motivator yang diberikan juga berupa sistem pembayaran yang mencakup gaji pokok, komisi, dan komponen bonus. Selain itu juga menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan penjualan.
Kemudian pengelolaan hubungan pelanggan. Nah, atau Customer Relationship Management atau CRM merupakan suatu konsep yang dibangun untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, mempertahankan kebiasaan pelanggan, preferensi, membangun ikatan antara pelanggan dengan penjual, dan membangun loyalitas kepada pelanggan. Kemudian ada periklanan dan promosi. Saluran distribusi. Nah, di saluran distribusi yang diterapkan itu adalah waralaba. Apa sih waralaba itu? Waralaba adalah bentuk saluran distribusi yang telah tersebar luas di Amerika Serikat selama bertahun-tahun dan sekarang semakin banyak ditemukan di tempat lain. Kemudian ada pengembangan produk baru dan yang terakhir adalah pengemasan. Subbab yang ketiga adalah konsultasi di perusahaan komersial. Dalam konsultasi di perusahaan komersial ini, seorang konsultan harus memeriksa pengendalian stok atau inventaris. Penugasan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencapai prosedur kontrol stok yang baik dan penelitian manajemen dalam menggunakan data kontrol untuk perencanaan dan administrasi. Yang keempat, yaitu pemasaran internasional. Kegiatan ekspor yang dilakukan itu bukan merupakan perbaikan yang cepat untuk menghilangkan kelebihan barang di suatu negara. Untuk mengembangkan jaringan distribusi internasional yang baik, perlu adanya waktu yang tidak singkat. Yang kelima yaitu distribusi fisik. Masalah yang sering timbul dalam kegiatan distribusi fisik yaitu masalah pencapaian definisi yang jelas tentang wewenang dan tanggung jawab manajemen distribusi, kemudian jumlah perusahaan yang mempunyai sistem akuntansi biaya terlalu sedikit, belum adanya algoritma yang dapat digunakan untuk menghitung biaya secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah hubungan masyarakat atau public relation. Dalam hal ini, konsultan harus memeriksa apa yang akan diiklankan dan merekomendasikan pelatihan dalam urusan wawancara media untuk beberapa manajer senior. Nah, itu tadi sedikit review dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.